Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya dalam Learning from Home, materi pembelajaran bahasa Inggris kelas 8 SMPN 1 Bojong Picung. Untuk sumber belajar yang akan kita gunakan pada hari ini adalah masih menggunakan buku paket When English Rings a Bell di tahun revisi 2017. Okay, class, for today we will try to study about chapter 3. The title of chapter 3, We Know What to Do. Jadi judulnya adalah We Know What to Do. Artinya kalau diartikan dalam bentuk bahasa Indonesia, kita tahu apa yang harus kita lakukan ya. We will learn to give suggestion and to state rules and obligation. Kita fokus saja ke to give suggestion atau untuk memberikan saran. Nah, jadi untuk memberikan saran salah satunya bisa menggunakan kata should. Should di situ artinya seharusnya atau sebaiknya ya. Yang pasti lebih halus daripada kata harus ya. We will use more English now. Jadi kita harus menggunakan bahasa Inggris lebih banyak. You should greet me and your friends in English. Jadi kalian sebaiknya mengucapkan salam dalam bentuk bahasa Inggris. Okay, you can say good morning, good afternoon, and etc. dan lain-lain lah ya. You should ask question in English. Harus menjawab pertanyaan menggunakan bahasa, harus memberikan pertanyaan dalam bentuk bahasa Inggris. You should answer question in English, menjawab pertanyaan dengan bahasa Inggris. You should take leave in English too. Jadi kamu sebaiknya berpamitan menggunakan bahasa Inggris. Okay, you can say goodbye. Ya, bisa salah satunya lah itu. But don't worry, when you need, I'll help you. Tapi jangan khawatir ketika kalian butuh bantuan, saya akan bantu. Okay, you should listen to more English song. Jadi kamu sebaiknya mendengarkan lebih banyak lagu bahasa Inggris. You should sing more English song. Jadi kamu sebaiknya menyanyikan lebih banyak lagu bahasa Inggris. More importantly, jadi yang lebih penting, you should understand the lyric. Yang lebih penting itu kalian harus mengerti ya liriknya. You should read more stories from around Indonesia. Jadi kalian pun harus atau sebaiknya membaca lebih banyak cerita dari Indonesia and the world in English dan seluruh dunia lah dalam bentuk bahasa Inggris. I'm sure you can if you try harder. Saya yakin kok kamu bisa jika kalian mencoba ya. Okay, nah ini nih ya. Should itu seharusnya, sebaiknya atau seyogianya. Intinya adalah should itu lebih halus artinya dari kata harus. Harus itu dalam bahasa Inggris kata must ya. Tapi should itu lebih halus daripada kata must. Okay, collecting information. Di sini di bagian ini saya akan coba menjelaskan. Ini adalah situation, ini adalah suggestion. Jadi ini adalah situasi, ini adalah contoh saran. For example, we have to test tomorrow English and IPS. Jadi situasinya adalah kita mempunyai 2 ulangan besok, ulangan bahasa Inggris dan ulangan IPS. Sarannya bagaimana? Nah, sarannya di situ you should not go to the game, katanya di situ. Kamu sebaiknya tidak pergi bermain game. You should study for the test. Kamu sebaiknya belajar untuk ulangan. And second, I don't know the meaning of row. Saya tidak tahu arti daripada kata row itu apa. Nah, sarannya adalah you should look it up in the dictionary yourself. Jadi kamu sebaiknya lihat kamus punyamu sendiri. You should not depend on others all the time. Jadi kamu jangan sesekali mengandalkan orang lain setiap waktu. Okay, next number 3. I will go out, but it's very cloudy now. Saya akan pergi keluar di situ. Tapi cuaca di luar itu mendung sekarang. Nah, di sini saya sudah memberikan contoh suggestion ya. Example of suggestion for the statement number 3. You should bring umbrella. Jadi kamu sebaiknya membawa payung. Ini bukan cold ya.
harusnya oke. It could be rain. Ya. Ini sebetulnya kurang tepat pakai kata could di situ ya. Will, harusnya will. It will be rain. Ini akan terjadi hujan katanya. Number 4, I think it catching a cold. Cold di situ artinya meriang lah ya. Demam mungkin. You should drink medicine and have rest. Jadi kamu sebaiknya minum obat dan beristirahat. Number 5, some students leave litter on their decks. Jadi litter di situ artinya sampah ya. Jadi beberapa siswa di situ meninggalkan sampah. Nah, sarannya adalah you should put their trash in trash can to keep class clean. Jadi kamu sebaiknya mengambil sampah-sampah tersebut dan membuangnya atau menyimpannya ke tempat sampah untuk menjaga kelas tetap bersih. Oke, for number 6 until number 12, dari nomor 6 sampai nomor 12, silahkan kalian baca di rumah, kemudian pahami di rumah, kemudian isi menggunakan suggestion masing-masing. Ya, sarannya silahkan terserah, yang penting nyambung ya sama pernyataan atau sama situasi yang diceritakan dari mulai nomor 6 sampai nomor 12. Oke kelas, thank you for your attention. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mudah-mudahan kita bertemu lagi dalam video pembelajaran berikutnya. Thank you for your attention. Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.